Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, nama saya Muhammad Hurul Fatoni, Nama saya Muhammad Ferus Nasrullah. akan mempresentasikan tentang memahami konsep pendidikan dari beberapa tokoh pendidikan Islam. Jadi yang pertama kali kita bahas ialah profil daripada Auguste Comte. Auguste Comte ini lahir pada tanggal 19 Januari di Montpellier, Prancis bagian selatan pada tahun 1798 dan dia meninggal di kota Paris juga pada tanggal 5 September 1857. Ayah Auguste Comte ini adalah seseorang yang beragama Katolik yang bisa dianggap cukup soleh, cukup saleh lah, dan termasuk kaum royalis yang menentang adanya evolusi. Di usia 14 tahun, Auguste Comte menyatakan diri bahwa secara alamiah ia berhenti percaya pada Tuhan atau bisa kita bilang dengan ateis, dan ia menjadi seorang republikan. Auguste Comte ini terkenal sebagai bapak daripada aliran positivisme. Positivisme ini dijadikan sebagai basis filsafatnya, kemudian ia menerapkan dalam basis penelitian sosial seperti itu. Auguste memperkenalkan dirinya sebagai dengan istilah positivisme. Istilah tersebut berasal dari kata positif seperti itu. Pemakaian istilah tersebut sering digunakan oleh Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Auguste Comte juga mengartikan filsafat sebagai sistem umum tentang manusia. Istilah positif didefinisikan sebagai sebuah teori yang bertujuan untuk mengelompokkan fakta-fakta yang diamati secara bersama-sama. Mungkin seperti itu tentang pengenalan profil daripada Auguste Comte. Tadi kita sudah membahas mungkin tentang makna atau arti dari positivisme. Di sini kami akan menjelaskan apa sih ontologi filsafat positivisme. 3 hal yang menjadi ciri pengetahuan yang dibangun, yaitu satu, membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengklasifikasikan gejala menurut hukum yang menguasai mereka. Yang ketiga, memprediksikan fenomena masa depan dan ambil tindakan yang dirasa bermanfaat. Dalam perkembangannya, keyakinan Comte ini dinamakan positivisme. Positivisme sendiri merupakan ideologis filosofis yang cenderung membatasi pengetahuan manusia yang sejati hanya pada apa yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Comte ini berusaha untuk memajukan kehidupan manusia dengan menciptakan sejarah baru dan merubah ide-ide yang sudah mapan, tumbuh dan berkembang sebelum Comte ada. Comte menggunakan kekuatan pemikirannya untuk mendekonstruksi pemikiran abstrak atau teologis dan penjelasan spekulatif atau metafisik. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistem filsafat positivisme. Jadi di sini Comte itu melakukan penelitian atas penjelasan yang perlu dirombak karena tidak sesuai dengan kaidah keilmian Comte. Tetapi layaknya filsuf lainnya, Comte itu selalu melakukan kontemplasi juga guna mendapatkan argumentasi yang menurutnya ilmiah. Dan di sini juga Comte mulai mengeluarkan argumentasinya tentang ilmu pengetahuan positif pada saat berdiskusi dengan kaum intelektual lainnya, sekaligus melakukan uji coba argumentasi atas mazhab yang sedang dikumandangkannya dengan gencar, yaitu positivisme. Comte sendiri menciptakan prinsip ilmiah baru ini berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Condorcet dan de Bonald dan Rousseau dan Plato. Comte sangat menjunjung tinggi ilmu yang pertama kali muncul. Pengetahuan sebelumnya tidak hanya bermanfaat, tetapi harus diterima karena taksonomi sains modern selalu bergantung pada pengetahuan sebelumnya. Asumsi ilmu positif itu sendiri adalah pertama,
ilmu pengetahuan harus objektif atau netral nilai, dan ilmuwan tidak boleh terpengaruh oleh emosinya ketika mengamati apa yang ia pelajarinya. Yang kedua, sains hanya berurusan dengan pengulangan. Dan ketiga, sains menekan hubungan antara fenomena alam atau peristiwa simbolis dengan fenomena lainnya. Dan nomor 4, aksiologi filsafat positivisme. Jadi realisasi pemikiran Comte adalah suatu pembebasan pemikirannya, juga dikenal dengan hukum 3 tahap atau hukum 3 stadia atau hukum 3 tahap, menceritakan analisis pengamatan Comte yang memberitahu kita tentang sejarah dan pemikiran umat manusia. Perkembangan manusia Comte dan pemikirannya dimulai pada tahap teologis, di mana studi kasusnya tentang masyarakat primitif yang masih hidup menjadi objek alam atau belum memiliki keinginan untuk semangat untuk mengendalikan pengelolaan alam. Mereka belum menjadi subjek. Fetitisme dan animisme adalah kepercayaan awal yang membentuk pola pikir manusia dan bergerak menuju politeisme. Manusia percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur kehendak manusia dalam segala aktivitas sehari-hari dan roh dalam segala hal yang mengatur kehidupan. Comte percaya bahwa seluruh umat manusia dapat diciptakan oleh keluarga, unit terkecil dari lingkungan sosial, dan keluarga bagi Comte adalah unit dasar masyarakat. Keluarga mengenalkan lingkungan sosial, pentingnya keakraban, ikatan, dan mempererat anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Ada 2 kecenderungan dalam diri manusia, yaitu egoisme dan altruisme, yaitu sifat pribadi berdasarkan kepentingan bersama. Kecenderungan pertama berangsur-angsur melemah dan kecenderungan kedua semakin kuat, sehingga masyarakat umat manusia semakin beradab tidak dapat dikatakan sebagai hasil kerjasama menurut pembagian kerja berdasarkan pengalaman pengembangan ikatan kekerabatan. Hal ini juga dikarenakan adanya sosialisasi dari keluarga tersebut kepada keluarga lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi itu presentasi dari kami kelompok 11. Saya Muhammad Abdul Fatoni. Saya Muhammad Farus Nasrullah. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.